Assalamualaikum. Ya, ini adalah rumah percontohannya dan katanya sosok yang ada di sini adalah penunggunya sosok kunti merah dan kunti putih. Halo Mbak Kun. Ada Mbak Kun ya? Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kenal Bang dengan abang siapa nih Bang? Oke, salam hormat, salam kenal, salam seduluran dari Babeh Berto. Wah, Beto. Babeh Berto yang mana punya lokasi base campnya di Gunung Tugel, Wah, luar Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Oke. biasa. Ini kan konten kreator juga Babe ya? Insya Allah. Namanya Babeh Berto. Beto. Misteri atau Babe Beto? Misteri, Babe misteri. Beto Misteri. Iya. Oke teman-teman. Jangan lupa di support ya dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Karena beliau yang merekomendasikan lokasi ini buat Bang Bro Channel explore lokasi ini. Nah Beh, boleh tau nggak Beh? Ceritanya tuh seperti apa sih lokasi ini? Kenapa lokasi ini harus terbengkalai? Itu gimana Beh ceritanya? Oke. Beh? Sebelumnya Babe kenalkan dulu tadi udah ya. Untuk pribadi Babe, nama Babe sudah, Babeh Berto ya. Siap. Nah, adapun Babe bertempat tinggal di sini sejak tahun 80. Babe tempat tinggal di sini. Wah, lama banget. Adapun lokasi ini dibangunnya yaitu sejak tahun 90. Oke. Gedung-gedung ini keberadaannya dibangun itu dengan kerjasama dari dua instansi ya. Instansi Departemen Pendidikan beserta Departemen Transmigrasi. Oke. Kolaborasi ya. Iya, yang mana dibangun ini tujuannya yaitu untuk memberikan pembekalan. Oke. Pembekalan bagi para peserta transmigrasi yang sebelum ditempatkan di lokasi yang diinginkan, Oke. ya, itu diberikan pembekalan ilmu dulu di sini. Oh. Pembekalannya itu baik berupa cara bercocok tanam maupun cara beternak dari hewan yang ayam Oke. sampai yang besar seperti sapi dan kambing. Oh. Itu diberikan tempat lokasi untuk pelatihannya di sini, termasuk pembekalan ilmunya. Oke. Ya, itu berlangsung selama 5 tahun. Jadi tahun 90 sampai 95. Oke. Setelah itu putus, sudah tidak ada kerjasama lagi. Sampai sekarang sudah tidak difungsikan lagi. Oh, dari tahun 95. 95 Berarti udah puluhan tahun ya kosongnya. Iya. Oke. Sedangkan keberadaan yang sekarang ini seperti panjenengan lihat itu gedung yang baru sekarang mau diaktifkan lagi, yaitu gedung kandang ayamnya. Oke. Ya, yang dulu pernah juga dipakai buat praktek, tapi bukan ini gedungnya. Gedungnya masih gedung model lama, pakai bambu. Oke. Cara beternak ayamnya sekarang sudah ada yang dibangun lebih modern lagi, yaitu istilahnya open house apa ya? Oke. Jadi rumah ya. Ya. Dalam bentuk rumah gitu ya. Berbentuk rumah, tembok semua itu. Ada bangunan apa aja di sini? Adapun gedung-gedungnya di sini di dalam ini ada gedung musola. Musolanya itu juga dibangun bersamaan tahun 90-an. Fungsinya untuk memberikan tempat ibadah bagi para peserta transmigrasi yang berada di sini untuk diberikan pembekalannya. Itu tidak pulang ke rumah. Oh. Ya. Jadi bertempat tinggal langsung sementara di sini selama pendidikan. Yaitu kurang lebih 3 bulan diberikan pendidikan di sini. Gitu. Adapun prasarannya ada listrik, ada ruang perkuliahan, ada bangunan untuk cara beternak-beternaknya, ada semua komplit di sini. Termasuk konsumsinya diperhatikan di sini. Konsumsi juga ada dapur umumnya, ada ruang makan bersamanya juga ada.
dan juga ada gedung rumah percontohan yang nanti untuk para peserta transmigrasi di sananya itu mendapatkan rumah seperti apa modelnya, ada contohnya di sini. Oke. Ada mitos apa di sini? Adapun mitosnya di sini dulu tahun 85 malah. Sebelum ada gedung-gedung di sini. Sebelum dibangun ya? Iya, itu tahun 85 ada korban pembunuhan. Oh my god. Seorang laki-laki dibuang mayatnya di sini. Posisinya di mana? Adapun posisinya di sumber mata airnya yang sekarang. Sumber mata airnya nanti bisa panjenengan saksikan, ada towernya tinggi, itu di belakangnya. Persis ya? Iya, di belakangnya persis. Di situ lokasi mayat korban pembunuhan yang dibuang di sini. Perempuan atau laki? Seorang laki-laki. Oh. Ya, tahun 85-an itu. Jadi sebelum dibangun udah Iya. ada tragedi tersebut ya? Betul. Oke, dan rencananya nih para transmigrasi ini dikirim kemana? Itu tergantung. Untuk dikirimnya tergantung para peserta transmigrasinya, mau dikirim dia berminatnya ke Sumatera, ya dikirim ke Sumatera atau ke Kalimantan atau Irian, tergantung para keluarga transmigrasinya itu inginnya di mana. Oh, seperti itu ya. Oke. Sedangkan para peserta transmigrasi yang dididik di sini itu tidak se-Indonesia ya. Sekali lagi tidak untuk peserta dari seluruh Indonesia, tapi skopnya hanya sementara Jawa Tengah. Oke. Jadi warga Jawa Tengah yang ingin transmigrasi keluar Pulau Jawa itu dididiknya di sini. Oke. Tujuannya untuk apa sih transmigrasi ini? Dulu, waduh, kalau Kenapa tujuannya dibuat? sih secara garis besarnya tujuan transmigrasi itu kan untuk memberikan tempat kepadatan penduduk di lokasi-lokasi di mana yang sudah meratakan padat, iya, Oke. untuk ditempatkan di lokasi yang masih Nggak kosong. terlalu ramai. Oke. Ya. Pemerataan ekonomi juga seperti itu ya. Betul. Oke. Ada informasi lagi bisa diinformasikan? Dan jangan lupa untuk rekan-rekan YouTuber yang ingin eksplor di sini, mampir di basecampnya Babe, dekat sekali, dekat dari pintu gerbang. Itu di situ ada warung, Oke. namanya warung kopi warna-warni. Di situ basecamp Babe. Oke. Monggo bagi rekan-rekan yang ingin eksplor di sini, Babe tunggu kehadirannya. Oke. Gitu aja, Be. Oke, Oke, kalau gitu makasih banget untuk informasinya. Saya mohon izin untuk eksplorasi lokasi ini. oke, siap. Boleh ya, Be? Ya. Dan teman-teman, thank you. Jangan lupa support, subscribe Babeh Berto Misteri Kreator Purwokerto. Thank you, Be. Izin pamit ya, Ya. eksplorasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi saat ini di depan gua ada dua rumah yang informasinya dari narasumber yaitu Babeh menginformasikan bahwa lokasi ini adalah merupakan rumah percontohan yang nantinya para masyarakat-masyarakat yang ingin melakukan transmigrasi nantinya ya, itu nanti mereka akan diberikan tempat tinggal seperti ini. Ini adalah percontohannya. Oke, semoga gua nggak ada ular ya. Oke teman-teman, karena kita udah masuk ke lokasi yang horor, alangkah baiknya kita awali eksplorasi ini dengan berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kita doakan kepada mendiang-mendiang yang ada di sini, siapapun mereka, semoga semua diberikan kedamaian abadi di sisi ilahi. Oke guys, let's explore. Men, jadi ini adalah rumah percontohan yang bakal isi. Oh my god. Ini cuk, gua di sini cuk. Gokil ya. Ini toilet. Ada suara kereta. Oke guys, jadi gue sekarang udah berada di area dalam yang merupakan rumah percontohan untuk para transmigrasi yang bakal transmigrasi ke daerah-daerah teman-teman. Jadi ini adalah merupakan tempat yang bakal nanti ditempati oleh para transmigrasinya. Jadi ini adalah percontohan rumahnya. Dimana di rumah ini ada toilet dan juga ada dua kamar. Ini sekat cuma udah nggak ada sekatnya teman-teman. Jadi nanti kita bakal lihat yang ada sekatnya di rumah yang sampingnya. Oke, kita lanjut lagi guys. Jadi mohon maaf kalau misalnya gua ngos-ngosan teman-teman, karena ini aksesnya gokil sih. Hutan belantara men. Oh, suara-suara banyak banget di sini asli. Dan wah ini yang pertama ini mengerikan asli. Yang kedua ini gue eksplorasi di malam Jumat.
sayangnya handphone gue mati, jadi gue nggak bisa sampaikan ke kalian untuk mengecek di Google tentang akurat waktunya saat eksplorasi gue di sini jam berapa. Oke, mohon maaf ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Ya, ini adalah rumah percontohannya, dan katanya sosok yang ada di sini adalah penunggunya sosok kunti merah dan kunti putih. Halo Mbak Kun. Ada Mbak Kun ya. Allahu Akbar. Wow. Gue sendirian di sini, Cok. Baru gue bilang Mbak Kun langsung respon. Dia malam Jumat ini. Gokil. Gunung Tugel malam Jumat, dan gue bilang Mbak Kun hadir ya. Ada dia di sini berarti. Oke. Ini sih. Yuk nongol ya Mbak Kun. Gue pengen viral deh kalau lo ada ya kan. Meledak nih views gue nih. Yuk malam Jumat di Gunung Tugel yuk. Mana Mbak Kunnya nih. Gokil, baru gue bilang Mbak Kun langsung respon cuk. Oke. Ya jadi gue hanya ke bagian tertentu aja teman-teman, karena ini sangat luas banget. Ya jadi gue nggak mungkin gue eksplorasi dari awal sampai akhir, karena ini 10 hektar men informasi yang gue dapatkan di lokasi ini. Jadi panjang banget, luas banget. Jadi mungkin gue hanya ke beberapa spot-spot aja yang diinformasikan oleh narasumbernya. Oke, sekarang kita menuju ke bagian yang lain yang merupakan tempat belajar dan juga tempat ruang masaknya. Ini kamar-kamarnya, dormitory. Ya, jadi para training yang bakal melakukan transmigrasi, mereka akan istirahat di sini. Ya, jadi gua nggak bakal full, hanya sekilas saja. Ya, jadi seperti ini. Ada kasur. Dan mohon maaf kalau misalnya di sini ada lampu, teman-teman, karena informasinya lokasi ini tuh sedang melakukan renovasi dan bakal dibangun kembali. Allahu Akbar. Ada suara di ujung sana, cuk. Gokil. Ini nggak tahu nih, ini apa nih teman-teman, gue nggak tahu. Ya, ini masih ruang dormitorinya. Oke. Dan di sini ya seperti gue sampaikan tadi bahwa lokasi ini sedang diperbaiki, dan kalian bisa lihat di mana lokasi ini ada toilet yang baru banget men. Baru banget dibikin. Ya, kalian lihat ya. Oke, dan di sana itu adalah merupakan area dapurnya men. Ya, ini dapur umumnya. Jadi gue hanya kasih sekilas aja teman-temannya. Ini ada merupakan dapurnya. Ya, di sana tempat dapurnya teman-teman. Dan ini adalah kelas-kelasnya. Kelas-kelasnya mereka melakukan pembelajaran, dan ya bisa kalian lihat di kursi-kursinya. Kayunya kuat banget sepertinya, dan ini adalah area makannya teman-teman. Kayak restorannya gitu. Oke, kita lanjut ke bagian yang lain. Ini bangunannya pada tahun 90 lokasi ini dibangun dan bertahan selama 5 tahun teman-teman. Ya. Dan setelah tahun 95 selama 5 tahun lokasi ini berdiri, langsung sampai dengan saat ini terbengkalai. Jadi bisa dikatakan 20-an tahun lokasi ini kosong. Oke, langsung masuk aja ke bagian ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Creepy banget gua ngeliat. Ini creepy kok, kayak ada yang duduk pas ini. Malam Jumat nih. Banyak banget sosok-sosok di sini. Gokil. Ya, ini kelasnya men, tempat mereka belajar, dan informasinya satu kelas ini sekitar 25 orang teman-teman yang belajar. Jadi nggak banyak itu. Oke, kemana nih? Ke bagian sini dulu. Kita pengen tahu nih. Ini ruangannya ada apa di sini? Pintunya udah hancur cok. Jadi waktu siang gue nggak kesini teman-teman. Ini sih. Kacau keadaan atasnya men. Puing-puingnya udah jatuh. Gue bakal ngasih lihat kalian ke bagian ini. Ya, gue bakal review lokasi ini karena versi siang gue nggak ambil video ini di lokasi ini. Footage ini nggak gue ambil karena apa? Ini sih, lihat aja. Karena lokasi ini teman-teman, waktu siang hari lokasi ini itu ada pekerja yang melakukan perbaikan. Karena lokasi ini memang mau dibangun lagi. Jadi
gue nggak akan ganggu para pekerja tersebut, jadi nggak gue eksplorasi lokasi ini. Jadi malam ini gue bakal kasih lihat ke kalian bangunan yang informasinya adalah ruang belajar mereka. Ini sih, wah ini baunya gak enak. Nah ini men, ini pohon beringin cuk. Wah serem, dan di sini pohon bambu. Wah, ini kalau misalnya gue bisa lihat kabur kali gue ya. Gue tuh orang yang nggak berani berisik. Halo, bah ini pengap cuk, ini cuk. Gue merinding banget di sini. Allahu Akbar. Bangunan-bangunan yang hancur kayak gini bikin membuat lokasi ini makin tambah serem. Dan lokasi ini di hutan coy. Bisa dibayangin pada tahun 85 lokasi ini ada pembunuhan, dan 5 tahun kemudian lokasi ini dibangun buat aktivitas belajar para orang yang melakukan transmigrasi nantinya. Mungkin, oh my god, jalurnya itu di sini tuh. Aduh ya Allah, sorry men, gue harus naik ke bawah karena jalurnya menurun dan banyak semak-semak. Gue ngeri jatuh lagi, bahaya. Oke, gue sisi-sisinya nggak ngeliat ini ke kalian, jadi gue pengen kasih lihat ini ke kalian teman-teman. Ada apa sih badan ini? Assalamualaikum. Oh, ruangan kayak toilet aja. Ini sih. Ya, toilet aja men ini. Oke, kita lanjut. Oh, masuk ke dalam musolanya. Oh my god. Gokil. Assalamualaikum. Ini area wudhunya teman-teman ya. Oke. Jadi musola ini informasinya adalah digunakan sebagai tempat ibadah untuk para training yang bakal melakukan transmigrasi ya. Assalamualaikum. Dan gue sangat aneh sama ruangan ini. Kenapa sih ruangan ini kayak retak gitu teman-teman? Tadi gue sempat bertanya ya di siang hari, kenapa ya bisa retak ini? Apakah ada gempa bumi ataukah ada lengser di sini? Lengser tanah gitu, longsor maksud gue. Iya, retak ini men, ngerikan sekali. Dan semua keramik-keramiknya juga udah hancur. Nggak tahu, ini hancurnya sih parah. Gua rasa sih bukan karena diambilin, ini parah banget soalnya. Nggak tahu deh. Atau memang gempa bumi kali, gua nggak tahu. Oke, hanya berprasangka ya teman-teman. Oke, kita langsung ke bagian samping, dimana bagian samping ini adalah merupakan tempat kantor, atau biasanya kalau musola-musola gitu tuh ada keranda mayat sukanya di sini taruhnya nih. Ya nggak, satu sisi gitu. Ya, kosong aja. Oke, gue udah eksplorasi semuanya teman-teman. Oke. Demikian eksplorasi gue di lokasi ini yang merupakan suatu bangunan yang dulunya adalah merupakan tempat dari instansi terkait yang digunakan sebagai kayak semacam kayak penyalur para transmigrasi yang akan melakukan transmigrasi. Dan mereka sebelum transmigrasi ke tempat yang mereka tuju, mereka bakal digembleng dulu, diberikan pembelajaran ya, pelatihan di sini, sehingga ketika mereka sudah menguasai dan mengerti ya, sudah kompeten ya, mereka langsung melakukan transmigrasi ke daerah-daerah yang dia tuju gitu teman-teman. Jadi lokasi ini informasinya adalah seperti itu teman-teman. Dan ketika gue eksplorasi di satu bangunan yang merupakan rumah percontohan, itu gue ngerasain creepy banget. Karena ini malam Jumat, dan ketika gue nyebut lokasi tersebut ada sosok kunti, dan pas gue panggil kuntilanak tiba-tiba langsung respon, dan itu creepy banget yang gue rasain. Oke teman-teman, demikian informasi lokasi yang bisa gue sampaikan ke kalian. Gue sudah masukin bagian demi bagian lokasi yang ada di Gunung Tugel ini. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Men, please kalau kalian suka dengan video ini, please support channel dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Support channel ini biar bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan video-video menarik buat kalian dimanapun kalian berada. Dan men, sebelum gue meninggalkan lokasi ini, karena banyak banget mendiang-mendiang tentunya, dan juga ada tragedi pembunuhan yang dibuang di lokasi ini, pasti ya, sebelum gue meninggalkan lokasi ini, gue bakal mendoakan mereka semua. Semoga mereka semua diberikan kedamaian abadi di sisi ilahi. Oke guys, thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Man, please support channel ini ya, biar bisa terus gue memberikan video-video menarik buat kalian, biar gue bisa semangat untuk terus
berkarya dan menghibur kalian dimanapun kalian berada. Oke men, terakhir di setiap tempat dimanapun pasti selalu memiliki cerita mistis. So guys, kalau kalian berani jangan takut-takut, dan kalau kalian takut jangan berani-berani. Gua Bang Channel pamit, gua nggak lebih baik dari kalian. Thank you guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.